Waktu terus berjalan dan kini adalah hari di mana Anderson kembali ke London bersama dengan Raka dan Farhan. Mama bakal kangen banget deh nanti sama kalian. Ucap Azahra yang kini tengah memeluk Raka dan Farhan. Iya mah, aku juga pasti akan kangen banget deh sama Mama Azahra. Ucap Farhan. Sedangkan Raka hanya tersenyum. Mana libur sekolah masih lama lagi. Sambung Farhan. Tapi kamu tenang aja sayang, nanti Mama akan minta sama Papa Delon untuk membawa Mama ke London dan menemui kalian jadi kita bisa bertemu dan mengobati rasa rindu kita. Ucap Azahra. Semuanya pun terlihat senang dan bahagia melihat interaksi antara Azahra dan Farhan, terlebih lagi Anderson. Anderson merasa sangat bahagia karena walaupun bunda dari kedua anaknya sudah tiada, tapi kedua anaknya masih bisa merasakan kasih sayang seorang ibu walaupun bukan dari ibu kandungnya. Terlebih lagi Azahra begitu sangat menyayangi dan perhatian kepada Farhan maupun Raka meskipun mereka bukan anak Azahra. Sedangkan Raka kini tengah melihat Andin yang tengah menundukkan kepalanya. Raka tahu kalau Andin pasti sangat merasa sedih karena dia akan pergi ke London. Raka pun akhirnya berjalan mendekat pada Andin. Tanpa berbicara lagi Raka langsung memegang tangan Andin lalu Raka pun memakaikan sebuah cincin permata berwarna biru di jari manis Andin. Andin sendiri pun hanya diam dan terkejut atas perlakuan Raka padanya. Namun tanpa disadari Andin tersenyum tipis saat melihat cincin yang dipakaikan Raka yang terlihat begitu cantik di jari manisnya. Jagalah cincin itu baik-baik, ucap Raka. Baiklah, jawab Andin. Tapi kenapa kakak memberikan cincin ini padaku? Bukankah ini cincin kesayangan Kak Raka? Tanya Andin. Kamu benar Andin, itu memang cincin kesayangan Raka. Karena dulu saat bundanya Raka masih hidup bundanya memberikan cincin itu pada Raka dan dia bilang itu adalah cincin yang harus Raka berikan kepada seorang wanita yang menurut Raka adalah seorang wanita yang paling berharga dan spesial di hidup Raka nantinya. Saud Anderson yang tersenyum ke arah Raka dan Andin. Jadi apakah Andin adalah wanita yang berharga dan spesial bagi Kak Raka? Tanya Andin pada Raka. Raka hanya tersenyum dan membelai rambut panjang Andin tanpa menjawab pertanyaan Andin sedikit pun. Andin merasa bingung dengan Raka karena Raka tidak menjawab pertanyaannya. Namun bagi yang lainnya terlebih lagi mereka yang sudah dewasa tentu saja mereka mengerti dan memahami perasaan Raka saat ini. Hai Tuan Anderson, apakah maksudnya saat ini putramu sedang melamar anakku Andin? Bisik Azahra pada Anderson. Saya rasa begitu Nyonya. Jadi saya minta tolong kepada Nyonya Azahra dan Tuan Delon untuk menjaga calon menantuku yang cantik itu baik-baik ya, jangan sampai ada yang mendekatinya. Jawab Anderson yang berbisik kepada Azahra dan Delon. Kalau itu Tuan Anderson tidak perlu khawatir, saya akan menjaga Andin dengan baik. Tapi saya juga harus melihat keputusan Andin terlebih dahulu apakah dia mau menerima Raka atau tidak karena saya tidak ingin memaksakan kehendak saya kepada anak saya. Karena kalau sampai itu terjadi saya tidak tahu akan seperti apa jadinya. Ucap Azahra. Iya saya mengerti itu. Ucap Anderson. Tiba-tiba saja Andin membuka kalung yang biasa Andin pakai. Setelah itu Andin pun melepas cincin yang ada di kalungnya dan diberikannya kepada Raka. Hal itu membuat Azahra sangat senang karena itu pertanda bahwa Andin menerima perasaan Raka. Wah, aku tidak menyangka akan secepat ini aku punya adik ipar. Ucap Arya yang juga tengah melihat Andin dan Raka. Maksudmu apa sayang? Tanya Tasya yang tidak mengerti maksud Arya. Kamu lihat sendiri bukan tadi Andin memberikan cincin kepada Raka. Itu berarti Andin sudah menjatuhkan pilihannya pada Raka untuk menjadi pasangan hidupnya nanti. Jelas Arya pada Tasya. Kamu tahu dari mana kalau misalnya Andin memberikan cincin itu pada Raka berarti Andin menjatuhkan pilihannya pada Raka untuk menjadi suaminya di masa depan? Memang ada hubungannya. Ya mungkin saja Andin memberikan cincin itu hanya untuk sekedar kenang-kenangan. Ucap Tasya. Dengar ya sayangku yang cantik. Kami semua diberikan barang satu orang satu oleh kakek dan nenek kami. Barang itu yang harus kami berikan kepada seseorang yang menurut kami adalah orang yang paling berharga dan spesial. Dan orang itu yang akan menjadi pasangan hidup kami. Jelas Arya. Contohnya seperti aku. Aku menjatuhkan pilihanku padamu untuk menjadi pendamping hidupku selamanya. Karena itu aku memberikan sebuah kalung permata merah delima padamu sehari setelah kita menikah. Sambung Arya. Oh pantas saja kamu memberikanku kalung lagi setelah menikah.
Jadi kalung yang pertama itu adalah mas kawin untukku dan yang kedua itu adalah tanda kalau kamu sudah menjatuhkan pilihan untuk menjadikan aku pendamping hidupmu selamanya. Tanya Tasya. Anak pintar, ucap Arya yang mengacak-ngacak rambut Tasya. Tapi kenapa kamu tidak memberikan apapun padaku untuk menjadi tanda kalau kamu menjatuhkan pilihanmu kepada aku? Sambung Arya. Aku sudah memberikan Axel padamu, memangnya kurang apa lagi? Lagi pula di keluargaku mana ada yang seperti itu. Menurutku yang seperti itu hanyalah golongan seperti kalian para bangsawan. Ucap Tasya. Wah, syukurlah kalau begitu, jadi aku tidak khawatir kalau kamu akan pergi meninggalkan aku. Ucap Arya yang langsung memeluk Tasya. Aku mana mungkin meninggalkanmu sayang. Karena aku tidak mau gelar istri cantik kesayangan tuan muda tampan hilang dariku. Ucap Tasya yang tersenyum pada Arya. Bagus juga gelar itu, siapa yang memberikannya padamu? Tanya Arya. Aku sendiri. Ucap Tasya. Arya pun hanya tersenyum mendengar ucapan dari istrinya itu. Tak lama pesawat yang ditumpangi oleh Anderson, Raka dan Farhan lepas landas meninggalkan Indonesia. Setelah itu semua orang pun kembali ke kediaman mereka masing termasuk Arya dan Tasya. Setelah menempuh waktu sekitar 1 jam Arya dan Tasya pun akhirnya sampai di kediaman mereka. Tasya masuk lebih dulu ke dalam rumah dengan Axel di gendongannya sedangkan Arya berjalan di belakang Tasya. Mereka pun duduk di ruang tengah dan tak lama Black datang menghampiri mereka. Tuan, orang yang Anda inginkan sudah datang. Ucap Black pada Arya. Oh ya. Bagus kalau begitu. Cepat bawa dia kemari. Ucap Arya pada Black. Baik Tuan. Jawab Black. Black pun pergi sesaat untuk memanggil orang yang dimaksud. Setelah itu Black pun kembali lagi bersama seorang wanita di belakangnya. Tasya hanya memperhatikan orang itu secara seksama. Setelah sampai di depan Arya dan Tasya, Black meminta wanita itu memperkenalkan dirinya pada tuannya. Cepat perkenalkan dirimu, ucap Black. Wanita itu pun hanya mengangguk saat mendengar ucapan Black. Selamat siang Tuan dan Nyonya, perkenalkan nama saya Lona. Umur saya 25 tahun. Saya adalah adik dari Black. Ucap wanita itu. Oh, jadi kamu adalah adiknya Black. Ucap Arya. Benar Tuan. Jawab Lona. Apakah kamu bisa mengurus dan menjaga bayi? Tanya Arya pada Lona. Saya bisa melakukannya Tuan. Jawab Lona. Tunggu dulu, maksudnya apa ini? Tanya Tasya yang merasa bingung mendengar pembicaraan antara Arya dan Lona. Begini sayang. Aku berencana untuk menggunakan jasa babysitter untuk menjaga Axel. Jelas Arya. Loh, memangnya kenapa harus menggunakan jasa babysitter segala? Memangnya aku gak becus menjaga Axel? Ucap Tasya. Bukan begitu sayang. Ucap Arya yang menatap dan membelai rambut Tasya. Aku tahu kamu mampu dan sangat baik menjaga Axel. Tapi sayang, aku juga tahu kalau itu sangat melelahkan bagimu, terlebih lagi kamu pun berusaha untuk melayaniku dengan baik. Jadi aku putuskan untuk memakai jasa babysitter. Lagi pula aku meminta Black untuk mencari babysitter yang pandai menjaga anak. Lalu pandai bela diri agar bisa melindungi Axel dengan sangat baik sepertimu, dan ternyata orang itu adiknya Black sendiri, jadi tidak akan ada masalah kan? Sambung Arya. Tasya pun melihat ke arah Lona. Tasya melihat Lona dengan intens sambil berpikir sejenak. Baiklah kalau begitu, ucap Tasya. Akhirnya Tasya pun menyetujui usul Arya memakai jasa babysitter untuk menjaga dan merawat Axel. Arya pun langsung memeluk Tasya dan mencium keningnya karena merasa senang dengan keputusan Tasya.